dalam kesempatan kita baca, silahkan dilihat, silahkan dicek sebuah hadis yang sudah dikirim ya, yakni hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sabda, Innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadu, rendah hati, hingga tidak ada orang yang menganiaya orang lain dan tidak menganggap diri terhadap yang lain, yakni tidak merasa bangga diri ya. Nah, ini ada akhlak yang dijelaskan di dalam hadis ini, yakni tawadu ya, atau rendah hati ya. Dari Al-Alamah Al-Qurtubi ini ada pembahasan tawadu nih, merendah kepada orang lain. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, tawadu artinya rendah hati. Kebalikannya itu adalah sombong dan mengangkat diri atau merasa bangga diri, atau dikatakan apa namanya? Ujub ya. Tentu akhlak tawadu ada pihak yang kita merendahkan hati kita kepadanya. Nah, kalau kepada Allah itu adalah rendah diri ya, maka kepada Allah membuahkan ketundukan ya. Yang kedua, Allah juga memerintahkan agar bertawadu sebagaimana para nabi ya. Juga diperintahkan kepada pemimpin, penguasa, orang tua dan ulama. Maka itu adalah tawadu yang wajib dan terpuji, yang akan meninggikan pelakunya di dunia dan di akhirat. Karenanya tawadu terhadap orang-orang demikian tidak diperintahkan, karena itu adalah perilaku kesolehan ya. Dan tawadu terhadap orang-orang selain mereka pada dasarnya adalah tawadu itu ya. Tawadu itu adalah perilaku yang terpuji, baik dan dianjurkan dalam Islam ya. Selama dilakukan mengharap wajah Allah ya gitu. Menginginkan pahala ya. Jadi tidak saya di aku atau di sebut-sebut namanya sebagai orang yang tawadu, enggak itu ya. Tapi memang mengharapkan wajah Allah dia ya. Baru tawadu ya. Karena hakikatnya kita tidak ada apa-apanya ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejelian, bukan karena kepintaran kita, bukan ya. Semuanya adalah atas pertolongan Allah ya gitu. Karenanya tawadu itu bisa
diamalkan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, dan juga orang yang tidak memiliki kedudukan juga bertawadu juga bisa ya gitu. Karena dia hendaknya bersyukur dan merendahkan hati dia gitu ya. Karena masih ada orang yang lebih rendah daripada dia gitu ya gitu. Walaupun dia hidupnya susah gitu ya. Ya kita katakanlah kita hidup berat ya, berat dalam menjalani kehidupan. Terkadang berat dalam masalah satu dua masalah ekonomi, masalah penghasilan, atau masalah tempat tinggal, atau masalah yang lain tuh ya gitu. Masalah kesehatan juga demikian tuh ya. Kita berat, tapi pasti ada yang lebih rendah lagi gitu ya. Nah, itu. Ada yang lebih rendah lagi. Makanya ya seperti kita ya tidak memiliki kedudukan apa-apa gitu ya. Artinya kita santai, tidak memiliki kedudukan, tapi tetap kita juga apa? Bertawadu ya gitu. Itu yang ditunjukkan oleh Imam Al-Qurtubi juga termasuk demikian. Orang yang demikian akan Allah besarkan kedudukannya di dalam hati manusia. Itu orang yang tawadu. Dia buat orang-orang menyanjung namanya dan ditinggikan derajatnya di akhirat. Jadi dia itu secara tidak langsung ya namanya bakal lebih baik ya, lebih bagus ya. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia juga, di hadapan para makhluknya ya gitu. Ini kita keutamaan tawadu dulu ya. Nah itu. Karenanya nih, tawadu itu sifat yang sangat mulia ya. Tetapi terhadap ahli dunia, orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar itu ya, maka tentunya kalau terhadap orang-orang yang senantiasa bermaksiat ya kita bukan bertawadu sebenarnya ya, tetapi kita menjelaskan keadaan kita gitu ya, jelaskan keadaan kita. Kalau kita bertawadu ya kita misalnya bertawadu kepada orang-orang yang jahil gitu ya, ya mereka merendahkan kita gitu justru. Ini kata para ulama ya. Kata para ulama, kalau kita bertawadu kepada orang-orang jahil, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang zalim, itu justru lebih menghinakan kita, ya. Karenanya tidak mulia sebenarnya gitu ya. Kerendahan tanpa ketinggian, gitu ya, sedikit pun murni gitu ya. Iya, orang zalim gitu ya misalnya mendengarkan kita gitu ya. Kita itu misalnya bercerita ya, misalnya bercerita atau mengatakan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Ini di hadapan orang zalim ya. Kita mengatakan tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya gitu ya kita itu. Ya memang benar begitu ya, kita itu memang nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya gitu ya gitu. Gitu. Tapi bagi orang zalim yang demikian jadi penghinaan. Ya, penghinaan buat apa? Buat kita. Kita malah direndahkan oleh orang zalim gitu. Kata para ulama ya gitu. Makanya kalau kepada orang zalim kita tunjukkan kemuliaan kita, kita contohkan yang terbaik akhlak kita, mereka juga akan mengikuti ya. Insya Allah akan tobat dari kezalimannya gitu. Gitu maksudnya. Kalau kita tunjukkan kerendahan kita, aduh, saya tuh apalagi kalau misalnya dengan hal seperti itu jadi seolah-olah ya
seolah-olah dengan nada yang pesimis dan sebagainya, itu orang zalim bisa merendahkan kita gitu ya. Makanya harus dihindari kalau kepada orang zalim, ya kita jelaskan dengan menjelaskan kemuliaan kita kepada orang zalim, ya tidak apa-apa, supaya orang zalim itu bertobat dari kezalimannya gitu. Nah itu, jangan sampai jadi kehinaan bagi kita di akhirat kalau kita salah sikap tawadu ya. Kalau kita salah sikap tawadu itu jadi hinaan ya di akhirat ya, jadi merugikan malah gitu ya. Makanya kita berlindung dari tawadu yang tercela itu ya. Nah itu, maka tawadu itu bisa tawadu kepada Allah ya, dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu takwa, tunduk kepada Allah ya. Dan juga tawadu kepada pihak-pihak yang Allah perintahkan agar kita tawadu kepada mereka. Tawadu kepada semua orang juga ya, demikian, dengan syarat tentunya mengharap wajah Allah ya. Nah itu. Nah itu adalah tawadu yang mulia. Tapi kalau kepada orang yang zalim, kepada ahli dunia tadi kan yang ditunjukkan oleh para ulama apa? Ketercelaan ya gitu. Nah, karenanya kalau ada bahasa kasarnya gitu ya, menjilat kemaluannya gitu ya, sendiri gitu, menjilat kemaluannya sendiri dia itu. Bahasanya kayak gitulah. Karena dia tawadu ya, tawadu dengan cara yang salah gitu ya. Tawadu kepada orang yang salah gitu ya. Itu seperti menjilat kemaluannya sendiri ya gitu. Nah itu. Atau bahkan mendekat dan merendah untuk mendapatkan keuntungan tuh. Jadi ujung-ujungnya juga ria, misalnya dia tawadu kepada ahli dunia, dia ujung-ujungnya ria malah dia. Nah itu. Nah, ikhwatu fillah, maka sifat tawadu ini akan melindungi kita dari dosa zalim dan sombong ya. Hingga tidak ada orang yang menganiaya orang lain dan tidak membanggakan diri terhadap yang lain ya. Makanya ada rasa memiliki keistimewaan yang orang lain tidak miliki, ialah sebab kenapa manusia menjadi sombong dan membanggakan diri. Sedangkan orang yang tawadu tidak pernah merasa dirinya istimewa di hadapan orang lain ya. Gitu ya. Ini dalam Taudihul Ahkam. Dan juga agar sifat tawadu itu manfaatnya tidak terkecoh oleh orang lain ya, tidak terkecoh juga oleh keunggulannya di suatu bidang, maka ia sadar bahwa dunia ini jelas masih ada yang lebih baik darinya. Kalaupun menang di suatu bidang dia, maka ia juga jelas kalah di bidang yang lain juga gitu ya. Maka orang yang tawadu tidak meremehkan siapapun dan tidak membanggakan ya, tidak menganggap dirinya istimewa ya, tidak bangga diri di hadapan manusia gitu ya. Dan yang terakhir, bahwa tidak membanggakan diri ya, tidak ujub ya terhadap yang lain. Maka ujub itu adalah menyebutkan kelebihan yang dimiliki ya, kelebihan kita gitu ya, disebutkan ya, kita itu punya jabatan misalnya, nasab yang bagus, kekayaan dan sebagainya, itu ya ujub tuh ya. Tujuannya apa? Memperlihatkan kepada orang-orang supaya lebih tinggi itu ya, ingin daripada mereka. Ujub itu bahaya ya gitu. Membanggakan diri ujub ya. Saya ulangi lagi nih ya, karena ini sinyal nih. Masalah sinyal. Bangga diri, ujub itu ya, bangga diri, menyebutkan kelebihan yang dimiliki kepada orang lain ya. Jadi ujub itu menyebutkan kelebihan diri yang dimiliki ya, diceritakan kepada orang lain, bisa jadi jabatan, nasab, kekayaan dan sebagainya gitu ya.
tujuannya supaya ingin diaku gitu lah gitu, bahasanya gitu, ingin dikatakan lebih hebat, lebih tinggi ya gitu. Ya beda kalau misalnya dia tahadus bin nikmah ya gitu. Kalau tahadus, dia menceritakan nikmat Allah ya, supaya orang lain itu mengikuti kebaikan ya, dan juga mencontoh kebaikan ya gitu, dan memuji Allah dan mengangkat kebaikan-kebaikan Allah gitu, gitu ya. Itu diantaranya juga ya. Maka dia akan mengikuti segala macam-macam kebaikan, contoh-contoh kebaikan ya. Maka fokusnya mengagungkan Allah dengan menyebutkan nikmat-nikmat darinya ya. Sehingga tentunya dengan menyebutkan demikian ya, tahadus bin nikmah, maka orang itu bertambah kesyukurannya, bertambah kebaikan, bertambah amal solehnya. Demikian itu yang bisa disampaikan dalam pembahasan tentang rendah hati. Sehingga kesimpulannya kita jadilah hamba yang rendah hati ya, hamba yang tawadhu, dan juga tidak merasa istimewa, tidak merasa terkenal, tidak merasa hebat lah, tidak merasa apalah gitu ya, yang merupakan kelebihan dari kita gitu ya gitu. Jangan sampai kita dengan kelebihan itu jadi kebanggaan kita ya. Karena hakikatnya ada yang lebih baik lagi dari kita ya gitu. Maka kita hidup ya di dunia ini ya, betul. Di dunia ini kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Di dunia ini ya kita orang yang Allah ciptakan, kemudian Allah beri gitu ya. Sehingga buat apa kita membanggakan diri ya, betul sekali gitu ya. Maka ya kita jadilah hamba yang ujub itu dihindari ya. Ujub itu harus dihindari ya. Ujub itu dihindari. Maka jadilah hamba yang tawadu ya. Jadilah hamba yang tawadu ya. Ujub, hindarilah ujub. Setinggi-tinggi mungkin kita punya kedudukan, hindari ujub ya. Jadilah kita tawadu ya, rendah hati aja gitu. Udah ujub mah tinggalkan, buang gitu ya, buang pada tempatnya gitu ya. Ujub mah ya, buang pada tempatnya. Karena dengan ujub ya tidak ada, ujub itu tidak ada manfaatnya ya, justru malah semakin merendahkan kita juga di dunia jadi hina, di akhirat jadi hina gitu ya, dengan ujub ya. Atau orang bisa jadi terkenal dengan ujub, tapi di akhirat jadi hina gitu ya, dengan ujub ya. Di akhirat jadi hina karena sifat apa? Sifat ujub ya. Maka jadilah rendah hati ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya ya. Wallahu fikum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.